Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosio-Teknopreneur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sapar, SE, MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok. Yang pertama, Arifuddin selaku pemateri 1, Satriani Samsa selaku pemateri 2, dan saya sendiri Nurul Husna sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Falsafah Wirausaha. Untuk itu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materi. Pengertian falsafah dan wirausaha. Falsafah yaitu seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Dan falsafah inilah yang menjadi pengetahuan umum di dalam masyarakat. Wirausaha, entrepreneur atau wirausahawan adalah seseorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut: keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri, kemauan untuk mengambil risiko, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memotivasi diri sendiri, semangat untuk bersaing, orientasi pada kerja keras, percaya pada diri sendiri, dorongan untuk berprestasi, tingkat energi yang tinggi, tegas, yakin pada kemampuan diri sendiri. Adapun hal-hal yang penting merupakan falsafah wirausaha adalah sebagai berikut. Pertama, kerjakanlah target dan tujuan yang relevan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin cocok akan semakin baik dan menghasilkan hasil yang bagus. Yang kedua, siapkan diri untuk menerima berbagai risiko dan berbagai masalah di depannya. Yang ketiga, hasil yang didapat dari usaha maksimal nyatanya sangat penting dibandingkan hasil yang menuntut kesempurnaan. Hal ini berkaitan dengan rasa sempurna yang ditawarkan sebenarnya justru menghambat adanya hasil yang gemilang dalam usaha tersebut. Yang keempat, tanggung jawab dan mengambil alih pekerjaan dengan baik dan benar merupakan salah satu jenis wirausahawan yang benar dan baik. Dengan begitu, penting sekali untuk menjadi wirausahawan yang bertanggung jawab. Yang kelima, dalam membangun usaha, kegagalan bukanlah hambatan, melainkan proses menjadi lebih mandiri dan dewasa dalam menentukan pilihan. 4 elemen pokok yang perlu disadari akan eksistensi keberadaan manusia dalam memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu yang pertama, hakikat keberadaan manusia adalah bekerja, dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai manusia, makhluk utama di muka bumi, akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. Yang kedua, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja, artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban, karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan bekerja, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Yang ketiga, etos kerja. Etos kerja merupakan salah satu unsur dinamik faktor faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada 2 variabel pengukur hasil kerja, yaitu yang pertama manfaat atau kegunaan, yang kedua produktivitas. Yang keempat, kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Bagian dari kekasan wirausaha berikut ini ditemukan filsafah
dari profil falsafah wirausaha, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup harus banyak belajar tentang dirinya sendiri. Yang kedua, kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Yang ketiga, kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya sendiri, bukan dari tindakan orang lain. Yang keempat, resiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausaha harus menerimanya dan bertanggung jawab. Yang kelima, adanya keberhasilan berusaha selalu mengalami kegagalan. Yang keenam, wirausahawan yang menghindari risiko rendah, tidak ada tantangan, dan menjauhi risiko tinggi karena ingin berhasil. Yang ketujuh, harta terbesar untuk mempertahankan kemampuan wirausahawan adalah adanya sikap positif. Yang kedelapan, prestasi total sebuah bisnis terutama ditentukan oleh sikap dan tindakan wirausahawan. Yang kesembilan, kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.